Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Bahri Nasution. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu dari standar kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Jadi standar kompetensi yang wajib dimiliki seorang guru ada 4 menurut undang-undang. Nah, yang akan dibahas pada video ini ialah mengenai kompetensi pedagogik. Jadi kompetensi pedagogik itu merupakan keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan para peserta didik. Nah, ada 7 aspek yang ada pada kompetensi pedagogik ini yang harus dikuasai oleh seorang guru. Jadi yang pertama ialah mengenali karakteristik para peserta didik. Dari informasi mengenai karakteristik peserta didik, guru harus bisa menyesuaikan diri dalam membantu pembelajaran pada tiap-tiap peserta didik yang ia ajar, karena setiap peserta didik pasti memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Jadi karakteristik yang perlu dilihat yaitu meliputi intelektual, emosionalnya, sosial, moral, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ialah teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Jadi seorang guru harus benar-benar bisa menerangkan teori pelajaran yang ia bawakan secara jelas kepada para peserta didik, yaitu bisa dengan menggunakan pendekatan tertentu dengan menerapkan strategi-strategi atau teknik yang kreatif sehingga menarik perhatian para peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum. Nah, setiap guru harus mampu menyusun silabus dan RPP sesuai dengan ketentuan dan kebutuhannya. Jadi mengembangkan kurikulum ini mengacu pada relevansi, efisiensi, dan efektivitas daripada pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya atau yang keempat ialah pembelajaran yang mendidik. Nah, guru bukan hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran, namun sebagai seorang guru ia juga harus melakukan pendampingan, yaitu materi pelajaran dan sumber materinya harus bisa dioptimalkan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran yang mendidik. Kemudian yang kelima ialah pengembangan potensi para peserta didik. Pastinya setiap peserta didik itu mempunyai potensi yang berbeda-beda. Makanya seorang guru harus bisa melihat potensi dari para peserta didik, yaitu dengan cara menganalisis hal tersebut dan menerapkannya pada metode pembelajaran yang sesuai. Nah, upaya ini bisa dilakukan agar para peserta didik bisa mengaktualisasikan potensi yang ia miliki. Kemudian yang keenam ialah cara berkomunikasi. Ini merupakan salah satu hal yang terpenting dari ketujuh aspek yang akan dibahas, karena sebagai guru harus bisa berkomunikasi dengan baik dan efektif saat menyampaikan pengajarannya kepada murid. Jangan sampai murid merasa terintimidasi oleh penyampaian sang guru, karena itu bisa menjatuhkan mental murid. Makanya guru harus selalu berkomunikasi dengan santun dan penuh empati pada peserta didik. Nah, kemudian yang terakhir yaitu penilaian dan evaluasi belajar.
Penilaiannya ialah bisa meliputi hasil dan proses belajar dari para peserta didik. Nah, ini dilakukan secara berkesinambungan karena penilaian terhadap peserta didik harus terus dilakukan agar mengetahui sejauh mana perkembangan dari si peserta didik tersebut. Nah, demikianlah ketujuh aspek dalam kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Harapannya setiap guru memiliki ketujuh aspek ini agar bisa menjadi guru yang lebih profesional. Nah, kompetensi pedagogik ini bisa diperoleh yaitu melalui proses belajar bagi masing-masing guru secara terus-menerus, baik sebelum menjadi guru maupun setelah menjadi guru, karena setiap guru harus juga terus belajar untuk memperbaiki kinerjanya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.